Bab 063. Itu kan dulu, sebelum Bapak berkhianat. Bapak itu gak sadar diri ya. Mainnya cuma sebentar sok-sokan kawin lagi. Omel Bu Siti terkesan menghina. Tapi memang begitulah keadaannya. Pak Bandi memang kurang perkasa. Atau mungkin juga lemah syahwat. Baru 5 menitan main pasti udah mengucur aja tuh tombak pisangnya. Ah, itu ibunya aja yang gak ada puasnya. Buktinya Dek Susi sampai kelepek-kelepek karena digempur Bapak. Oh ya, Dek Susi juga ada modal supaya Bapak tahan lama. Dia beli obat perkasa supaya Bapak perkasa dan tidak cepat keluar. Kalau gak minum obat ya balik ke setelan awal, dan semua lelaki pun pasti sama. Gak ada yang tahan lama tanpa bantuan obat. Cerocos Pak Bandi yang mulai ikut-ikutan jadi cerewet. Bapak tega sekali ya bilang seperti itu sama ibu. Bapak sama sekali gak mikirin perasaan ibu. Harusnya yang begituan Bapak gak pernah bahas dengan ibu. Bu Siti menyentak marah pada Pak Bandi. Ya, maaf. Gak sengaja. Kata Pak Bandi yang mulai merasa bersalah. Oh ya Bu. Bapak mau bilang. Kalau Dek Susi sekarang udah hamil. Lapor Pak Bandi memberikan kabar yang bahagia menurut Pak Bandi. Ah, apa? Hamil. Ah, anak siapa? Bu Siti tergagap mendengar madunya tengah hamil. Ya anak Bapak tuh Bu, anak siapa lagi? Kan Dek Susi nikahnya sama Bapak. 56. Bagaimana bisa Pak? Mendadak Bu Siti menjadi orang bodoh. Ya bisalah Bu, ibu itu gimana sih? Sewot Pak Bandi. Hamil. Gumam Bu Siti dengan pandangan mata yang kosong. Oh ya satu lagi Bu, karena Dek Susi sedang hamil muda dan kehamilannya masih rentan, Bapak diminta untuk selalu bersamanya, maksudnya ada terus di dekatnya gitu. Maunya Dek Susi, ibu ikut tinggal aja di sana, supaya Bapak bisa mantau kehamilan Dek Susi, kasihan dia. Lagi hamil tapi jauh dari Bapak. Ibu mau ya tinggal di sana bareng kita, daripada ibu Bapak tinggal terus. Lebih baik kita bertiga tinggal bersama. Ujar Pak Bandi lagi yang terdengar seperti bom nuklir di telinga Bu Siti. Ah, apa? Bapak minta aku tinggal bersama kalian. Bapak udah gak waras. 57. Kekek-kasek. Karena tidak ingin suaminya dikuasai penuh oleh pelakor itu, Susi, terpaksalah Bu Siti ikut Pak Bandi untuk tinggal di rumah Susi. Baru 2 hari Pak Bandi ada bersamanya, si pelakor tua itu sudah menelpon suaminya dan memintanya cepat-cepat pulang ke sana. Bu Siti yang geram dengan kelicikan Susi yang menggunakan alasan kehamilannya pun memutuskan menerima tawaran Pak Bandi, yaitu untuk tinggal bersama di sana. Walau terpaksa, Bu Siti ambil sisi positifnya saja. Rumah Susi besar dan bagus, sepertinya ia akan betah tinggal di sana. Walau sakit hati yang menjadi ancamannya, ya mau tak mau harus ia terima. Bagaimana lagi? Daripada suaminya terus-terusan dimonopoli sama lakor tua itu kan. Lebih baik ia ikut tinggal dan akan mengawasi mereka di sana. Cepatlah Bu, ibu itu kebiasaan. Lama banget kalau dandan. Padahal gak ada yang berubah walau dandan 1 jam pun. Ujar Pak Bandi yang sudah tidak sabar ingin pulang ke istri mudanya. Istri mudanya mengabarkan sedang tidak enak badan, demam, meriang dan merindukan Pak Bandi. Pak Bandi yang mendengar kondisi istri mudanya seperti itu pun jadi khawatir. Dan memutuskan untuk pulang ke kampung sebelah walau ini masihlah jatahnya Bu Siti. Karena Susi sedang hamil anaknya, Susi pun menjadi prioritas Pak Bandi. Bentar Pak, Bapak gak sabaran banget sih. Sahut Bu Siti ketus. Bu Siti berdadan supaya tidak dianggap remeh oleh madunya.
Bagaimanapun juga, posisi Bu Siti lebih tinggi dibandingkan Susi. Bu Siti istri pertama, sedangkan Susi istri kedua. Setengah jam kemudian, Bu Siti pun selesai dengan acara merias dirinya. Kini Bu Siti tampil lumayan cetar, dengan menggunakan gamis mahal yang tersisa cuma satu-satunya saat masih menjadi mertua Alia. "Sudah ayo Pak, itu Bapak bawa koper Ibu," kata Bu Siti yang berpenampilan seperti seorang nyonya. "Pak." Bandi membulatkan matanya. "Ibu itu mau pergi kemana? Kenapa udah kayak mau kondangan aja sih, kan Bapak ajak Ibu ke rumah Dek Susi," kata Pak Bandi berdecak kesal. "Lah karena mau ke rumah istri mudamu itu Pak, Ibu harus tampil elegan. Dan biar istri mudamu itu sadar kalau posisinya hanya istri kedua. Dan dia harus menghormati aku," kata Bu Siti. Lantas Pak Bandi menggeleng-gelengkan kepalanya. 58. Gak perlu berpenampilan seperti ini untuk mendapatkan hormat dari Susi Bu, cukup Ibu bersikap baik padanya maka Dek Susi juga akan bersikap baik pada Ibu dan pasti akan menghormati Ibu. Kan sekarang Ibu sudah seperti kakak baginya, kata Pak Bandi yang tak lelah memberi pengertian pada Bu Siti. Sudah, ayo cepat kita berangkat Pak. Keburu panas. Sergah Bu Siti seperti biasa, selalu menembantah ucapan Pak Bandi. Inilah yang tidak disukai Pak Bandi pada sikap istrinya itu selalu membantah segala ucapannya. Pak Bandi pun menghela nafasnya lelah. Lelah dengan sikap istrinya yang dari dulu tidak pernah berubah. "Kapan kamu berubah Bu? Huf. Untung sekarang ada Dek Susi di dalam hidup Bapak, Dek Susi selalu menghormati Bapak dan membuat Bapak merasa dihargai," gumam Pak Bandi seraya keluar dan menyeret koper istrinya. "Pegangan Bu, jatuh nanti Bapak lagi yang diamuk," tegur Pak Bandi. Motor matic yang dikendarai Pak Bandi pun mulai belaju menuju ke kampung sebelah. 5 menit kemudian, mereka sudah sampai di pekarangan rumah Susi. "Pak." Bandi membantu menurunkan koper lalu menyeretnya ke teras depan. Dan meletakkannya terlebih dahulu di sana. "Tok. Tok. Tok. Assalamualaikum Dek," teriak Pak Bandi seraya mengetuk-ngetuk pintu rumah istri keduanya. "Waalaikumsalam," terdengar sahutan dari dalam. Tak lama pintu pun dibuka, lalu muncullah seorang perempuan parubaya yang umurnya sepantaran dengan Pak Bandi. "Bu Depu, Dek Susinya ada," sapa Pak Bandi. Bu Depur adalah seorang tetangga yang bekerja membersihkan rumah Susi. Bu Depur hanya bekerja sampai jam 2 siang, ketika membersihkan rumah dan masak sudah selesai, maka Bu Depur akan pulang ke rumahnya sendiri. "Oh sampean Pak Bandi. Mbak Susi ada kok, lagi di kamar. Lagi lemes dianya karena sedari pagi muntah-muntah terus," kata Bu Depur. "Ya Allah kasihannya istriku." "Ya udah, saya masuk Bu Depur," sebut Pak Bandi yang tak menyangka kondisi istri mudanya sampai separah itu. Padahal saat ia tinggal Susi tidak sampai mual muntah. Dan Susi terlihat baik-baik saja. "Oh ya, monggo Pak Bandi." Bu Depur pun mempersilahkan. "Ayo Bu, kita masuk. Dek Susi sudah menunggu kedatangan kita." "Pak." Bandi pun mengajak istri tuanya untuk 59. Masuk ke dalam rumah Susi. Sampai di dalam kamar, Pak Bandi langsung meringsek pada istri mudanya tersebut. Ia kasihan karena Susi terlihat lemah dan pucat. Dek Susi baik-baik saja?" tanya Pak Bandi dengan suara yang sangat lembut. Tapi terdengar menjijikan di telinga Bu Siti. Bu Siti hanya bisa mencebikkan mulutnya melihat sikap lebay suaminya. Perasaan dulu saat dia hamil Pak Bandi biasa-biasa aja. Tidak sekhawatir seperti saat ini.
Mas udah datang. Huhuhu. Mas, aku kangen banget sama Mas. Aku gak bisa jauh sama Mas, karena itu aku sampai mual dan muntah seperti ini. Padahal kalau Mas ada di sini aku tidak sampai seperti ini. Mas, jangan pergi jauh-jauh lagi dari aku ya. Aku tak berdaya tanpamu Mas. Ucap Susi dengan sesengukan, terdengar lebay bagi siapa saja yang mendengarnya. Iya deh iya, Mas udah pulang kok, dan kabar baiknya kakakmu mau ikut tinggal bersama kita. Itu Siti juga ada menjenguk kamu, ujar Pak Bandi menenangkan seraya mengecup-ngecup kening Susi. Bu Siti yang melihatnya pun mengepalkan kedua tangannya, tak rela suaminya berbagi kasih pada perempuan lain. Benarkah itu Mas? Tanya Susi. Iya. Bu, kesinilah. Ini Dek Susi mencari kamu. Seru Pak Bandi. Terpaksa Bu Siti mendekat, dengan wajah yang ditekut serta berwarna merah karena menahan cemburu. Wah, terima kasih ya Mbak, sudah ikut tinggal bersama kami. Kalau begini kan kita sama-sama enak karena gak bakal jauh dari suami kita. Seru Susi dengan mata yang mulai berbinar. Bu Siti hanya menampilkan senyum sebelah, itu pun karena terpaksa. Oh ya Mas, tolong panggilkan Bude Pur ke sini. Kata Susi memerintah suaminya. Pak Bandi mengangguk lalu mulai mencari keberadaan Bude Pur. Sedangkan Bu Siti hanya berdiri seperti patung di kamar Susi, Susi sendiri terus mesam-mesem tidak jelas. Tak lama Pak Bandi kembali dengan Bude Pur yang ada di belakangnya. Ini Dek, Bude Purnya. Kata Pak Bandi. 60. Susi mengangguk. Bude Pur, tolong antarkan Mbak Siti ini ke rumah sebelah ya, terus bantu untuk membersihkan kamarnya karena mulai sekarang Mbak Siti akan tinggal di sana. Perintah Susi pasa pembantunya. Baik Mbak Sus, monggo Bu Siti. Ikut saya, Bude Pur pun menunjuk arah dan terus berjalan menuju rumah yang akan ditinggali Bu Siti. Ini mau kemana? Bukankah aku akan tinggal di rumah ini? Kok sampai keluar rumah sih? Tanya Bu Siti heran. Oh, bukan. Yang dimaksud Mbak Susi sampean akan tinggal di rumah itu. Kata Bude Pur seraya menunjuk sebuah rumah yang letaknya bersisian dengan rumah Susi yang mewah. Mata Bu Siti membulat. Aku tinggal di rumah ini. Kata Bu Siti menganga tak percaya. Inggih. Mari masuk. Jangan khawatir, walau rumahnya penuh dengan gabuh dan jagung, tapi ada kamar yang bagus kok. Lalu Bude Pur pun mempersilahkan Bu Siti untuk masuk ke dalam rumah kayu tersebut. Dada Bu Siti naik turun, matanya membelalak tak percaya karena ia harus tinggal di antara karung yang berisi gabuh dan jagung. Apa-apaan sundal itu, dia pikir aku tikus apa? Ditempatkan bersama gabuh dan jagung. Pekik Bu Siti marah. Aku tidak terima. Biar kulabrak sundal itu. Bu Siti yang merasa terhina pun tidak terima. Lalu ia berjalan menuju ke rumah utama dan menuju ke kamar Susi. Tanpa pikir panjang Bu Siti langsung membuka pintu kamar Susi yang tertutup rapat. Ceklek. Kebetulan pintu kamar tidak terkunci sehingga Bu Siti dapat melihat adegan kuda-kudaan Pak Bandi dengan Susi. Heh sundal. Kamu ya? Pekik Bu Siti terhenti saat melihat adegan tak senonoh yang sedang dilakukan suami dengan adik madunya. Matanya membulat sempurna dengan mulut yang melongo. Bu, kamu tidak sopan. Pekik Pak Bandi yang terkejut dengan aksi istri tuanya. Sek 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 sek. Di sisi belahan dunia lain, tepatnya di negara para K-pop terlahir, Elang tengah dilanda gelisah dengan kondisi istrinya yang tiba-tiba ngedrop. Pagi-pagi Alia muntah-muntah, dan suhu badannya juga panas. Ai, badan kamu panas banget, kita periksa ke dokter ya.
61. Yuk aku gendong, ucap Elang yang sudah bersiap akan menggendong istrinya. Alia menggeleng lemah. Alia paling tidak suka dengan bau rumah sakit, maka sebisa mungkin ia tidak mau pergi ke rumah sakit kalau tidak dalam keadaan urgen sekali. Gak mau mas. Lagian kenapa harus ke dokter yang ada di rumah sakit sih? Bukankah suamiku ini dokter? Kamu tinggal periksa aku lalu kamu kasih resep dan beli resep tersebut di apotik terdekat. Tolak Alia. Lantas Elang menepuk jidatnya sendiri, benar juga. Dia kan seorang dokter. Melihat istrinya sakit seperti ini mendadak membuat Elang lupa akan profesinya. Ya udah, sebentar ay, mas ambil peralatan mas dulu. Ujar Elang lalu berlalu mengambil peralatan kedokterannya yang ia simpan dalam lemari. Kemanapun Elang pergi, maka tak pernah lepas dengan alat kedokterannya. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, lantas Elareng langsung memeriksa tubuh istrinya. Dahi Elang sontak mengerit, saat mendengar detak jantung yang berbeda dalam diri istrinya. Ai, kok beda ya? Cetus Elang. Beda apanya mas? Tanya Alia dengan lemah. Badannya yang panas dan tadi yang habis muntah-muntah membuat tubuh Alia lemas dan tak bertenaga. Ini. Kok detak jantungmu ada dua? Kata Elang terheran-heran. Mendadak ia menjadi dokter amatiran. Apakah karena yang ia periksa adalah istrinya sendiri? Ah, Otor pun tak tahu. Dahi Alia ikut mengerit. Apa sih mas, cepatlah beli obat. Pusing banget nih. Elang tetap bergeming, sesaat kemudian ia mengerjap-ngerjapkan matanya dengan cepat saat mulai menyadari sesuatu. Otaknya yang cemerlang yang sempat hilang tadi kini telah kembali. Ai, kita ke rumah sakit sekarang. Tidak ada bantahan. Kata Elang dengan wajah nenegang. Lalu ia melempar asal peralatan kedokterannya lalu dengan segera membopong tubuh sang istri. Loh mas. Aku gak mau ke rumah sakit. 62. Mas kamu apa-apaan sih? Seru Alia sedikit memekik lantaran kaget dengan gerakan gerusa-gerusu dari Elang. 63. Elang mencurigai sesuatu saat memeriksa tubuh istrinya. Di saat itu juga, Elang membopong tubuh sang istri dan akan membawanya ke rumah sakit yang ada di kota Seoul. Mas, aku tuh gak mau ke rumah sakit, baunya itu loh gak enak banget, nanti malah tambah mual. Protes Alia pada sang suami. Ai, aku curiga ada sesuatu di tubuh kamu, kita cek mendalam di rumah sakit ya, untuk mencari kebenarannya. Ujar Elang dengan wajah yang masih tegang. Mendengar itu, wajah Alia ikut-ikutan tegang. Ia jadi parno sendiri. Sesuatu apa yang ada di dalam tubuhnya? Ah, suaminya ini menakutinya saja. Sesuatu apa mas? Apa aku ada penyakit yang berbahaya? Tanya Alia sedikit takut. Pasalnya Alia belum siap mati, ia belum punya banyak bekal untuk dibawa mati. Ia masihlah manusia yang banyak berlumuran dosa. Elang mengelus pelan kepala istrinya yang tertutupi kerudung instan. Enggak ai, bukan penyakit kok. Tapi ya itu. Aku belum bisa memastikannya kalau belum diperiksa oleh dokter yang ahli. Keahlianku kan bedah-membedah, ujar Elang menenangkan. Elang mulai sadar dengan wajah ketakutan dari sang istri. Mau memberitahu diagnosanya tapi takut mengecewakan istrinya, ya sudahlah. Nanti juga jelas sendiri kalau udah diperiksa oleh dokter yang ahli. Apa sih mas, bicara mbok ya yang jelas. Katanya ada sesuatu dalam tubuhku, tapi ditanya ada penyakit apa malah tidak ada. Aneh. Ujar Alia mulai sewot. Biar nanti diperiksa dulu sama dokternya mas belum tahu benar apa itu.
Sabar ya, bentar lagi nyampe kok. Alia pun diam, gak tahu juga apa maksud suaminya. 15 menit kemudian, taksi yang ditumpangi Elang dan Alia telah tiba di rumah sakit terbesar di salah satu kota Seoul. Elang turun dan langsung membopong kembali istrinya dan membawanya menuju ke ruang UGD. Mas, aku bisa jalan sendiri. Pekik Alia yang malu jadi sorotan banyak orang. 64. Gak, kamu gak boleh jalan dulu. Kamu masih lemes dan Mas takut kamu pingsan. Kata Elang tak terbantahkan.